Legenda Gunung Kelut. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia yang memiliki ketinggian 1731 mdpl. Gunung Kelut berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Sudah berkali-kali Gunung Kelut meletus. Terakhir, Gunung Kelut meletus pada tahun 2014. Sebagaimana cerita Nusantara lainnya, Gunung Kelut juga memiliki legenda tersendiri. Dahulu kala, di masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ada seorang raja yang bijak bernama Raja Brawijaya. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang jatuh cinta pada sang putri. Berulang kali para pemuda yang terpikat pada kecantikannya berusaha meminang Putri Dyah. Namun, Putri Dyah selalu menolak lamaran pernikahan yang datang padanya. Kondisi tersebut membuat sedih Raja Brawijaya. Ia sangat ingin melihat putrinya menikah dengan pemuda yang tepat. Raja membayangkan betapa bahagianya jika Putri Dyah menikah. Akan ada pesta pernikahan yang meriah di kerajaan. Tapi, kapan hari itu akan tiba? Jika putriku tetap menolak untuk menikah? Raja Brawijaya semakin sedih. Raja kemudian berpikir untuk mengajak putrinya berbicara empat mata. Putriku, ayahanda memanggilmu karena ada hal penting yang perlu disampaikan. Baik, ayahanda. Aku siap mendengarkannya. Ayahanda sudah semakin tua. Ayahanda tahu, kamu sedang mencari suami yang hebat. Ayahanda punya ide untuk mengadakan sayembara. Bagi siapapun, laki-laki yang bisa meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, dia akan menjadi suamimu. Putri Dyah kaget, namun tidak berani menolak permintaan ayahnya. Ia tidak mampu berkata-kata. Ia tahu ayahnya sangat menginginkan dirinya menikah. Jika itu yang terbaik menurut ayahanda, aku siap mengikuti dan melaksanakan apapun hasil sayembara itu, ayahanda. Putri Dyah termenung di kamarnya. Dia bingung harus bagaimana. Dia hanya berharap mendapatkan calon suami yang hebat. Putri Dyah tahu, busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima memiliki kekuatan gaib. Maka, pemenangnya pasti orang yang memiliki kekuatan hebat juga. Hari digelarnya sayembara pun tiba. Para pemuda dari berbagai penjuru datang untuk menunjukkan kekuatannya, menaklukkan busur dan gong gaib. Wahai rakyatku, hari ini kerajaan menggelar sayembara. Barang siapa bisa meregangkan busur dan mengangkat gong ini, maka akan kunikahkan dengan putriku. Maka, dimulailah sayembara itu untuk mencari calon suami Putri Dyah. Satu persatu para pemuda mencoba meregangkan busur dan mengangkat gong. Giliran saya yakin saya bisa menaklukkan busur dan gong ini. Biar saya saja. Saya peserta terakhir. Saya pasti menang. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Raja Brawijaya berencana menghentikan sayembara tanpa pemenang. Dia berpikir tidak akan ada yang bisa memenangkan sayembara. Namun tiba-tiba, seorang pemuda datang dan menyatakan keinginannya untuk menjadi peserta. Jangan hentikan sayembara sekarang. Saya belum mencobanya. Semua orang pun menatapnya. Pemuda ini berbeda dengan pemuda lainnya. Sangat aneh. Kepalanya tidak seperti kepala manusia. Dia memiliki kepala banteng. Siapa namamu? Nama saya Lembu Sura. Raja bingung melihat kedatangannya. Kalau ditolak, maka dia bukan raja yang adil. Namun jika Lembu Sura menang, dia harus menikahkan putrinya dengan manusia berkepala banteng. Baiklah, saya izinkan kamu
untuk menjadi peserta terakhir. Setelah ini, tidak ada peserta lagi. Lembu Sura memasuki pelataran tempat busur dan gong berada. Kemudian dia mencoba meregangkan busur. Dia berhasil melakukannya. Ujian selanjutnya, dia harus mengangkat gong. Ujian kedua juga berhasil. Semua orang yang menyaksikan bertepuk tangan. Mereka terkagum-kagum dengan kekuatan Lembu Sura. Sementara itu, di sudut istana, Putri Diah bersedih. Dia tidak menyangka akan mendapat calon suami berkepala banteng. Raja Brawijaya juga sedih. Pemenangnya memang memiliki kekuatan hebat. Akan tetapi berkepala kerbau. Namun, Raja tidak punya pilihan. Dia harus menepati janji sayembaranya. Maka, Raja pun meminta anak buahnya untuk menyiapkan upacara pernikahan putrinya. Hari pernikahan Putri Diah semakin dekat. Semua persiapan sudah hampir selesai. Namun Putri Diah semakin sedih. Dia sangat ingin membatalkan pernikahannya. Dia mencari cara agar pernikahannya dibatalkan. Ayahanda, bolehkah aku meminta satu syarat lagi pada Lembu Sura? Apa syaratnya, putriku? Ayahanda minta Lembu Sura membuat sumur di puncak gunung. Sumurnya untuk kumandi di sana. Raja memahami keinginan putrinya. Raja pun akhirnya menyetujui permintaan Putri Diah. Dipanggilnya Lembu Sura untuk melaksanakan syarat pernikahannya dengan Putri Diah. Mendengar syarat tersebut, Lembu Sura setuju. Lembu Sura pun pergi ke puncak gunung. Di sana, dia menggali tanah gunung sampai dalam. Berhari-hari Lembu Sura mengerjakan syarat tersebut, hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Sumur buatannya telah jadi. Mengetahui Lembu Sura berhasil membuat sumur, Putri Diah mengajukan satu syarat lagi. Dia meminta Lembu Sura masuk ke dalam sumur untuk mengetahui apakah airnya wangi atau tidak. Tanpa berpikir panjang, Lembu Sura menyetujuinya. Dia masuk ke dalam sumur yang baru selesai dibuat. Di luar sumur, Putri Diah dan Raja Brawijaya membuat rencana jahat untuk menggagalkan pernikahan Putri Diah dan Lembu Sura. Prajurit, kalau Lembu Sura sudah di dasar sumur, segera tutup sumur dengan tanah sampai penuh. Baik, Tuan. Ketika Lembu Sura sudah sampai di dasar sumur, para prajurit segera melaksanakan perintah raja untuk menutup sumur tersebut. Mereka melempar tumpukan tanah ke dalam sumur. Lembu Sura yang sudah berada di dalam sumur tidak berdaya ditimpa tumpukan tanah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum meninggal dunia, dia mengutuk Raja Brawijaya. Raja Brawijaya, tunggu balas dendamku. Aku akan menghancurkan kerajaanmu. Semua orang yang mendengar merasa ketakutan. Mereka sangat yakin Lembu Sura akan membalas dendam pada kerajaan karena kerajaan tidak adil dan tidak menepati janjinya. Hingga saat ini, setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat mengatakan Lembu Sura sedang membalas dendam.